このクラス生だ。強いのはドイツだ。俺だ。ユウです。源氏君でございます。源氏だよな。俺。Hurra! Hurra! Serizawa! Maria Ozawa! Takia Genji! Miku Ohasa! Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang pada saat itu sangat digandrungi oleh kaum-kaum Adam. Bahkan setelah menonton ini mereka merasa kejantannya naik 10%. Serta kita ingin meniru gaya rambut dari pemeran utamanya yaitu Makise. Maksud saya Takia Genji. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan Genji Takia, seorang siswa baru pindahan SMA Sujuran, memandangi dinding dengan coretan Raja Sujuran, Tamao Serizawa. Lalu dia menaiki tangga dan mengganti coretan itu dengan namanya sendiri, Genji Takia. Sekolah Sujuran merupakan sekolah khusus laki-laki yang berada di kota Toarushi, Jepang, di mana siswanya rata-rata selalu beradu tumbuk setiap hari. Saking seringnya membuat ulah, banyak orang menjuluki murid Sujuran dengan istilah gagak, yang terkadang diartikan sebagai pembawa sial. Skin berganti di sebuah gedung sedang berlangsungnya penerimaan siswa baru SMA Sujuran. Ternyata di dalam penerimaan siswa baru pun sangat bersemangat untuk melakukan salam olahraga. Sampai kepala sekolah dan guru-guru di sana tidak dapat menghentikan beradu tumbuk siswa baru. Acara itu pun berganti menjadi acara tawuran yang tak terkontrol. Di tengah-tengah kegaduhan tawuran terhenti karena adanya sekelompok yakuza datang ke tempat itu mencari siswa bernama Tamao Serizawa untuk membalas dendam karena Serizawa telah menghajar salah satu anggota dari mereka. Tapi yang muncul di sana malah Genji. Genji dengan santainya melewati para yakuza. Yakuza mengira Genji adalah Tamao Serizawa langsung menyerang Genji. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Kemudian Serizawa datang dengan mengendarai motor remnya yang blong. Kemudian menyaksikan pertarungan Genji melawan yakuza. Inilah pertemuan pertama antara Genji dan Serizawa. Tidak beberapa lama datang segerombolan polisi untuk menangkap Serizawa. Karena sebelumnya Serizawa telah mencelakai komandan polisi. Ini membuktikan Serizawa merupakan sosok overpower sehingga polisi saja sampai kewalahan mengatasinya. Harus di-rap kayaknya sini Serizawa. Genji terlihat di sebuah bar sedang minum saparilla atau limun. Lalu dia bertemu dengan wanita cantik bernama Ruka Aizawa, seorang penyanyi lingsir wengi di bar tersebut. Kemudian mereka saling mengobrol. Genji pulang ke rumahnya. Ternyata Genji merupakan anak dari seorang bos yakuza. Dia ingin membuktikan bahwa ia lebih hebat dari ayahnya dan ia menjadi sosok yang pantas untuk menggantikan kelak si ayah di bisnis yakuza. Ya seperti jualan telur puyuh lah. Tapi sebelum itu Genji bertekad ingin menguasai Sujuran. Keesokan harinya Serizawa sedang bermain Domino's King bersama antek-anteknya. Tiba-tiba datang Genji membokser meja judi mereka sampai berantakan. Padahal Serizawa sedang mendapatkan kartu Samgong. Maksud Genji adalah untuk menantang Serizawa. Serizawa pun naik pitam karena permainannya dihancurkan lalu mengejar Genji, tapi dicegah oleh Tokyo. Tapi kemarahan Serizawa teralihkan oleh dua orang lain bernama Mikami berpayudara. Maksud saya bersaudara ya. Bermaksud menantang Serizawa. Karena hal itu Tokyo menyuruh Genji untuk tidak menantang Serizawa sekarang. Jika Genji ingin menantang Serizawa, ia harus mengalahkan anak kelas 2 bernama Rindaman. Karena Serizawa saat ini akan pukul-pukul sampai bahagia bersama Mikami bersaudara. Genji pun menyetujui persyaratan itu. Mikami bersaudara langsung menyerang Serizawa. Namun Serizawa dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Mungkin si Mikami bersaudara ini masih epic abadi ya. Sementara Serizawa sudah menjadi top global Minotaur, terlihat dari bantingannya. Genji kemudian mencari informasi tentang Rindaman ke murid lain. Rindaman merupakan murid dengan perawakan tinggi besar. Setelah bertatap muka dengan Rindaman, Genji merasakan dia bukan tandingannya dan memutuskan untuk berfokus mengalahkan Serizawa saja. Genji kemudian didatangi oleh Mamangken, anggota Yakuza waktu itu, yang berniat akan membalas dendam kepada Genji yang telah memwipe out teman-temannya.
Tapi dengan sekali pukul, ia langsung tumbang di tangan Genji. Emang dasar player noob, bisanya bacot doang. Tapi Genji dengan Mamang Ken ini akhirnya berteman karena Mamang Ken sudah salah sangka. Si Mamang menceritakan dia mantan murid Sujuran dan pernah menguasai Sujuran. Oleh karena itu, Genji meminta saran kepada Mamang Ken untuk memberitahunya cara menaklukkan Sujuran. Karena untuk menguasai Sujuran, Genji harus mencari anggota terlebih dahulu. Ken bilang ia harus merekrut salah satu pentolan murid kelas 3 di sana terlebih dahulu. Genji kemudian menuruti perintah dari si Mamang. Dia kemudian mendatangi kelas E dan menantang kertas batu gunting orang terkuat di kelas itu. Orang itu pun adalah Chuta Tamura. Genji dengan mudah menang melawan Chuta Tamura. Kemudian Chuta pun menjadi anggotanya. Chuta yang bergabung menjadi langkah awal untuk Genji guna menguasai Sujuran. Chuta yang mengetahui seluk-beluk SMA Sujuran menjelaskan struktur di sekolahan tersebut. Pertama, ada Hideto Bando yang menjadi ketua geng motor TFOA. Dia pindah ke Sujuran sebagai anak kelas 2. Lalu di kelas 1 ada trio Ebizuka yang telah memenangkan Freshman War. Lalu ada juga Rindaman di kelas 2 yang menjadi pengamat perang di Sujuran dan tidak tertarik untuk menguasai Sujuran. Dan ada sang binatang buas Serizawa, orang yang paling dekat menguasai Sujuran, dan dia adalah tujuan Genji. Kemudian di kelas C ada Takashi Makise atau biasa disebut Gorilla. Walau ia sering kalah oleh Serizawa, tapi dia menolak untuk menjadi pengikutnya. Meski begitu, pengikut Makise sangat banyak. Namun ia lemah terhadap tante-tante girang. Oleh karena itu, Ken mempunyai ide untuk mencari wanita buat Makise agar ia mau bergabung dengan Genji. Genji pun mendatangi Makise dan menawarinya untuk datang ke grup kencan bersama wanita-wanita timnas U17. Makise yang lemah terhadap wanita langsung tertarik. Jika Makise mendapatkan wanita di kencan tersebut, ia berjanji akan menjadi pengikut Genji. Malam kencan pun tiba. Genji mengajak Ruka bersama teman wanita-wanitanya untuk datang ke kencan itu. Makise melihat gadis cantik di depannya langsung crot seperti belerik. Jadi si Makise ini bisa dikatakan kena ejakulasi dini. Jika ia melihat cewek cantik dan seksi, mungkin si Makise ini perlu tisu magic ya, atau hajar jahanam ya. Seperti dugaan, kencan itu tidak berjalan lancar karena Makise yang kebanyakan nonton drakor membuat dia terlalu sarang he. Kemudian Mamang Ken mempunyai rencana cadangan, menyuruh Chuta mengganggu wanita incaran Makise. Lalu Makise berpura-pura menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dedek gemes tadi. Namun tanpa diduga, Ruka mengambil garpu lalu menusuk Chuta. Padahal Chuta hanya berpura-pura. Karena insiden itu, rencana bejat mereka menjadi ketahuan. Ruka dan teman-temannya pun marah lalu pergi dari tempat itu dan bilang Genji merupakan cowok brengsek. Rencana Genji dan kawan-kawan gagal total. Genji sampai nangis kayak nonton mikrofon pelunas hutang. Karena dimarahi Ruka, dipukul malah biasa saja, tapi dimarahi perempuan langsung nangis. Mamang Ken menawari Makise ke tempat pijat plus-plus. Mendengar hal itu, burung Makise pun meludah lagi. Aduh, dasar Makise. Karena selalu cerot di celana, Makise jadi basah dan kesempitan. Mereka pun membeli celana baru untuk Makise yang lebih longgar. Tapi momen-momen itu membuat mereka tertawa bahagia. Karena Genji telah membuat Makise senang, akhirnya Makise bersedia menjadi pengikutnya. Kabar Makise bergabung dengan Genji terdengar di telinga Serizawa. Tapi Serizawa hanya bersikap biasa saja. Menurut Serizawa, tidak perlu khawatir jika ada yang menghalangi, maka akan ia libas. Keesokan harinya, Genji bertemu dengan Izaki, pemimpin kelas D. Salah satu orang yang menghargai Makise. Ia menjebak Genji dengan alasan ingin bergabung dengan Genji. Tapi sebelum itu, Izaki ingin menguji seberapa jauh kemampuan Genji dengan mengeroyok Genji sampai babak belur dan jatuh berkali-kali. Namun Genji tidak menyerah begitu saja. Hal itulah yang membuat Izaki menjadi luluh. Izaki melihat tekad yang kuat dan jiwa leadership dalam diri Genji, sehingga Izaki ikut bergabung dengan Genji. Bergabungnya Izaki menjadi pengikut Genji bertambah banyak. Genji pun mulai membentuk praksinya yang dinamakan Genji Perfect CIH atau disingkat GPS dan memiliki markas sendiri. Kini GPS sudah lumayan kuat dengan bergabungnya Chuta, Makise, juga Izaki. Di kejauhan, Serizawa memperhatikan mereka dan mulai menganggap GPS sebagai ancaman bagi Serizawa Army. Serizawa harus lebih waspada, tapi Tokazi yang merupakan anak buah Serizawa diam-diam tanpa sepengetahuan Serizawa mendatangi Izaki dengan anggota yang banyak lalu mengajaknya bermain ludo sampai babak belur.
Genji pun kaget ketika tiba-tiba dia menemukan Izaki dalam posisi tergantung dengan kaki berada di atas. Mereka buru-buru menyelamatkan Izaki. Genji sangat marah, tapi Izaki dan teman-teman lainnya melarang untuk membalas dendam karena mereka belum cukup anggota untuk melawan Serizawa Army. Karena jika Genji kalah maka GPS akan tamat. Oleh sebab itu GPS masih butuh lebih banyak anggota lagi untuk bisa melawan Serizawa. Mungkin bisa rekrut Andri Okita, Miku Ohashi, atau Kaki Sugiono ya. Biar semuanya kalah sama jurus Kimochi Kill. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Malam harinya mereka minum jamu di Warmindo. Tidak lama kemudian datang Serizawa dan Tokyo yang kebetulan mau kasbon mie instan. Melihat mereka, Genji marah dan menantang Serizawa by one karena Serizawa sudah menghajar Izaki. Serizawa malah kebingungan dengan perkataan Genji karena dia tidak merasa menghajar Izaki. Tidak beberapa lama, penyakit Tokyo pun kambuh dan dia pingsan. Ternyata Tokyo memiliki penyakit otak dan harus dioperasi, namun pulang operasinya berhasil hanya 30% saja, belum dipotong pajak, BPJS, serta uang makan. Serizawa yang merupakan sahabatnya pun sangat sedih dan hanya bisa pasrah dan legowo dengan keadaan Tokyo sekarang. Genji merasa marah tidak bisa bertarung dengan Serizawa karena kekurangan anggota. Lalu dia datang ke kelas-kelas dan menghajar orang secara membabi buta dengan niat supaya mereka mau bergabung. Tapi Makise mencegahnya dan bilang bukan cara seperti itu untuk merekrut anggota. Namun Genji tidak menghiraukannya. Puncaknya Makise mengancam akan keluar dari GPS jika Genji masih semena-mena. Karena perekrutan anggota ada aturannya, bukan hanya tentang kekerasan saja. Genji yang kebingungan akhirnya meminta saran ke Mamang Ken. Si Mamang pun memberikan semangat dan menyuruh Genji untuk terus menggapai mimpinya menguasai sujuran. Di sini Genji menceritakan bahwa dia adalah anak dari bos Yakuza klan Ryusekai. Mamang Ken pun kaget, ternyata ayahnya Genji adalah musuh dari bos si Mamang. Anak-anak Serizawa Army berkumpul dan sedang membahas tentang GPS yang semakin besar. Lalu Tokaji mempunyai rencana untuk menculik Ruka tanpa sepengetahuan Serizawa dan bersekutu dengan geng motor The Front of Armament yang kita singkat TFOA. TFOA sedang mencari anggota untuk mengalahkan bos gengnya. Oleh karena itu, Tokaji menawarkan imbalan akan memberikan anggota apabila TFOA bisa menculik Ruka. Kemudian Ken dipanggil bosnya dan menugaskannya untuk membunuh Genji dengan pistol yang ia berikan. Si Mamang Ken pun hanya bisa terdiam karena menahan mulesnya dari tadi. Oke, lanjut. Ken pun datang ke kediaman ayahnya Genji dan memberitahukan bahwa bosnya ingin membunuh Genji. Namun ayahnya Genji tampak biasa saja. Lalu Ken menitipkan surat wasiat untuk Genji. Mungkin isinya cicilan motor dan hutang makan di Warmindo ya. Ruka pun diculik oleh segerombolan pria berjaket tengkorak. Ruka kemudian menelpon Genji untuk dikirim pulsa karena dia diculik oleh orang berseragam tengkorak dan salah satu orangnya menyebut nama Bando. Genji mengetahui bahwa Bando adalah pemimpin dari geng TFOA. Kemudian Genji dengan rombongan besan GPS-nya bergegas menemui geng TFOA untuk membebaskan Ruka. Baku pukul pun terjadi di antara dua kelompok tersebut, tapi setelah anggota TFOA babak belur oleh GPS, Genji sadar bahwa di logonya tidak ada gambar tengkorak ataupun cap orang tua. Ternyata Genji salah sasaran, bukan TFOA yang menculik Ruka. Lalu Bando meminta pertanggungjawaban atas penyerangan tersebut kepada Genji. Sebagai ganti ruginya, Bando meminta telinga Makise untuk dipotong. Makise menyetujui telinganya dipotong agar mereka himpas. Tapi Genji melarangnya dan menawarkan telinga dia sebagai ganti rugi. Ketika Genji akan memotong telinganya, Bando menahan tangannya. Ternyata Bando meminta telinga hanya untuk mengetes Genji saja. Bando memberitahukan bahwa Tokaji menyuruh ia menculik wanita bernama Ruka, tapi dia menolaknya. Oleh karena itu, yang menculik Ruka adalah Tokaji, anggota dari Serizawa Army. Bando menyuruh Genji bergegas untuk menyelamatkan Ruka supaya bisa balik Maraban Domba. Genji bergegas ke tempat Tokaji. Ketika sampai ada Serizawa di sana. Serizawa kaget karena Tokaji dan anggotanya menculik Ruka tanpa sepengetahuan dia. Serizawa tidak suka dengan cara licik Tokaji, lalu memberikan bogem mentahnya kepadanya. Karena insiden tersebut, Genji dan Serizawa sepakat untuk berperang besok harinya pada jam 5 pagi setelah nyabu atau sarapan bubur. Genji pulang ke rumahnya. Ayahnya memberikan surat dari Ken kepada Genji. Ayahnya menjelaskan Ken bersedia menukar nyawanya karena menentang bosnya yang tidak bersedia membunuh Genji. Genji berniat menemui Ken, tapi dicegah oleh ayahnya karena itu adalah pilihan hidup Ken dan Genji harus menghormatinya.
Hari peperangan pun tiba dengan diselimuti hujan yang lebat. Masing-masing dari mereka mulai berangkat ke tempat yang telah mereka setujui. Hari itu juga bertepat dengan Tokio yang harus operasi otaknya. Serizawa dan anak buahnya bertekad memenangkan peperangan ini untuk dipersembahkan kepada Tokio. Kemudian Serizawa mengajak kembali Tokaji untuk bergabung dengan Serizawa Army. Di hujan yang lebat ini mereka bertarung walaupun GPS kalah jumlah oleh Serizawa Army yaitu 70 orang melawan 100 orang. Akan tetapi Genji memilih tekad yang kuat untuk mengalahkan Serizawa. Tapi tidak berjalan mulus. Di tengah pertarungan kelompok Genji malah kalah. Tidak lama kemudian datang TFOA untuk membantu GPS sekaligus balas dendam karena mereka telah ditipu oleh Tokaji. Karena bantuan itu pun anggota Genji pun berimbang dari segi jumlah. Singkat cerita, pertarungan tinggal menyisakan 2 orang yaitu Genji dan Serizawa karena yang lain sudah tepar dan tinggal nunggu anak ekskul PMI. Bercanda sob. Mereka berdua berduel dengan sengit sampai keringat kebool-bool dan berdarah-darah. Singkatnya, Serizawa tumbang dan Genji masih mampu berdiri. Tapi walaupun begitu, meski Serizawa kalah, ia mendapatkan kabar bahagia dari rumah sakit kalau Tokio berhasil melewati operasinya dengan selamat menggunakan BPJS. Di akhir film, Serizawa dan Tokio tersenyum karena Genji saat itu akan bertarung melawan Rindaman. Akankah Genji menang melawan Rindaman? Entahlah, hanya Mamang sutradara dan penulis manga serta Odading Mang Oleh rasanya goblok yang tahu. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai and see you, goodbye.